Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Kembali Radio Horor Indonesia akan menemani malam Jumat teman-teman ada apa gerangan. Siapa nih di antara teman-teman di sini yang merasa kalau udah gak terasa nih, tiba-tiba udah malam Jumat lagi. Dan Radio Horor Indonesia ini kayak menandai gitu kalau ternyata malam Jumat udah tiba lagi. Dan seperti biasa, setiap malam Jumat ini di Ada Apa Gerangan, saya akan membacakan beberapa kiriman cerita mistis yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Ada Apa Gerangan melalui email kami. Jadi bagi teman-teman yang lain yang punya pengalaman mistis, mau itu pengalaman pribadinya sendiri, pengalaman temannya, keluarganya, atau yang terjadi di sekitar lingkungannya itu, bisa kalian kirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com ya. Buat seru-seruan aja nih, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman. Kadang kita mendengarkan, kadang kita juga ikut berbagi pengalaman yang kita alami. Oke, jadi pada malam Jumat kali ini yang bertepatan dengan malam Jumat Pon kalau dalam tanggalan Jawa ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau eksis atau sekedar mau kirim-kirim salam untuk seseorang terkasih atau keluarganya yang dirindukan, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar supaya minggu depan bisa saya bacakan pada akhir cerita di episode Radio Horor Indonesia. Kita langsung menuju ke cerita yang pertama, sebuah cerita yang dikirimkan oleh sahabat Ada Apa Gerangan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama, perkenalkan saya Eliana Malika, si kedelai hitam. Waduh, jadi kayak iklan kecap nih. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya waktu tahun 2014. Saat itu, saya sedang hamil sekitar usia 6 bulan. Dan jujur saja pengalaman ini masih sangat membekas sampai sekarang. Saya ini sebenarnya orang biasa mas, bukan seorang indigo. Bahkan bisa dibilang tak punya kepekaan khusus. Hanya saja, saya ini tinggal di lingkungan yang orang-orangnya justru kelihatan santai saja ketika melihat hal-hal yang tak kasat mata. Seolah-olah itu sudah menjadi hal yang biasa di sana. Jadi sedikit gambaran ya mas. Waktu itu saya merantau dari Jawa ke Kalimantan Timur sendirian. Awalnya hanya untuk bekerja. Tapi ternyata di sana saya malah ketemu dengan jodoh dan akhirnya menikah. Tempat tinggal saya itu berada di salah satu kabupaten yang luas, tetapi kotanya kecil dan penduduknya itu cenderung berkumpul di sepanjang jalan utama saja. Kalau sudah masuk ke dalam, suasananya langsung berubah. Jalanannya masih jelek, sebagian berupa tanah timbunan dan batu merah,
dan di kanan kiri masih banyak rawa serta semak belukar. Kode nih buat pemerintah kabupaten atau kotanya nih. Marwah Kalimantan ini kalau jalannya bagus kan ya marwahnya meningkat. Malah kemana-mana nih ya. Oke, lanjut. Rumah-rumah di sana kebanyakan berbentuk panggung karena memang kondisi tanahnya yang rawa. Dan jalan menuju rumah itu pun seringkali hanya berupa kayu yang disusun seperti jembatan kecil. Kalau malam hari, suasananya benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara angin dan sesekali suara air dari rawa. Awalnya, setelah menikah, saya tinggal di kos lantai 2 bersama suami. Lokasinya berada di pinggir jalan utama. Tapi, mertua saya menyarankan pada kami supaya pindah karena saya saat itu sudah hamil besar. Takutnya, kalau harus naik turun tangga setiap hari, akan berbahaya pada janin yang saya kandung. Nah, akhirnya kami pun pindah ke sebuah barakan. Terdiri dari 4 pintu dan saya menempati pintu nomor 2. Denahnya itu sederhana. Dari teras kayu langsung masuk ke ruang tamu. Lalu ada 1 kamar, dapur, dan kamar mandi. Di bagian belakang ada balkon kecil untuk mencuci dan menjemur pakaian. Dan di luar pagar balkon itu langsung semak belukar yang cukup lebat. Tidak jauh dari situ ada sebuah rumah yang belum selesai dibangun, dengan tandon air di atasnya, dan sisanya hanya rawa serta semak yang luas. Malam pertama kami pindah ke sana, semua barang belum tertata, bahkan yang ada hanya kasur di tengah kamar. Dan karena seharian lelah pindahan, kami langsung tidur begitu saja. Suami saya tidur lebih dulu, sementara saya masih setengah terjaga. Nah, disitulah pertama kali saya mendengar sesuatu yang aneh. Awalnya suara itu pelan, seperti ada yang menggaruk, tepat dari balik pintu kamar yang tidak saya tutup rapat. Dan suara itu terdengar seperti kuku yang menggesek permukaan kayu. Saya sempat diam beberapa saat, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaan saya saja. Tapi semakin saya dengarkan, suara itu malah semakin jelas dan semakin keras. Seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar berada di balik pintu itu. Saat itu saya mengira mungkin hanya tikus lah. Jadi saya membangunkan suami saya. Dan ketika dia mengecek ke arah pintu, tidak ada apa-apa sama sekali. Dan anehnya suara itu langsung berhenti. Suami saya pun kembali tidur. Tapi tidak lama kemudian, suara itu muncul lagi dengan pola yang sama. Dan kali ini hanya saya yang mendengarnya. Sementara suami saya sama sekali tidak menyadarinya. Saya mencoba untuk memejamkan mata, tapi justru setelah itu, saya merasakan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Di ujung kaki saya, di bagian bawah kasur, terasa seperti ada yang berjalan mondar-mandir. Pelan tapi jelas terasa. Dan beberapa saat kemudian, kasur saya itu seperti tertekan, seolah ada seseorang yang duduk di ujungnya. Kalian pasti bisa merasakan kan ya, kalau tidur di kasur kemudian ada yang duduk. Seketika saya tak bisa bergerak, tak bisa membuka mata juga. Tapi entah kenapa, saya tahu bahwa sosok itu adalah seorang perempuan dengan rambut panjang, mengenakan baju berwarna putih kecoklatan. Dan dia duduk tepat di dekat kaki saya. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, tanpa tahu bagaimana akhirnya saya bisa tertidur. Keesokan paginya, saya menceritakan hal itu kepada suami saya. Dan sejak saat itu, saya tidak berani lagi tidur di dalam kamar. Saya pun memilih tidur di ruang tamu. Meskipun begitu, suara garukan itu masih sesekali terdengar,
terutama saat suami saya sedang tidak di rumah pada malam hari. Beberapa minggu kemudian, suatu pagi sekitar mungkin jam 10-an, saat saya sedang membersihkan ikan di dapur belakang, tetangga sebelah menegur saya dan kami sempat mengobrol biasa. Sampai tiba-tiba dia itu bertanya sesuatu yang membuat saya langsung merasa tidak nyaman. Dia tanya gini, "Mbak, anaknya umur berapa?" Saya sempat bingung dong di situ, karena harusnya yang ditanyakan itu usia kandungan, bukan anak. Tapi saya tetap menjawab bahwa perkiraan lahirnya masih 3 bulan lagi. Lalu dia tanya lagi, "Apa itu anak pertama saya?" Setelah itu saya menjawab iya. Dia mengatakan bahwa dia sering melihat seorang anak kecil laki-laki masuk ke rumah saya, berlari-lari dari depan dan masuk begitu saja. Lah, anak dari mana? Saya langsung merinding karena saya itu belum punya anak dan adik ipar saya pun semuanya perempuan dan mereka sudah besar. Tetangga itu bahkan menjelaskan ciri-ciri anak tersebut. Seorang anak laki-laki, tubuhnya agak gemuk, kepalanya seperti botak dan usianya sekitar TK sampai SD. Saya hanya bisa diam dan mengalihkan pembicaraan. Tapi sejak saat itu, perasaan saya sudah benar-benar tidak tenang. Seiring waktu, cerita dari tetangga lain mulai bermunculan. Ada yang mengatakan anaknya seperti bermain dengan seseorang yang tidak terlihat. Bahkan sampai ada kejadian anak kecil yang tangannya seperti ditarik oleh sesuatu. Suasana di barakan itu perlahan berubah. Dari yang awalnya hanya terasa sepi, menjadi terasa tidak nyaman. Nah, puncaknya terjadi suatu pagi buta ketika saya hendak mengambil air wudhu di kran belakang. Saat itu suasananya masih gelap, hanya lampu dari barakan kami yang menyala. Dan ketika saya melihat ke arah tandon air di rumah sebelah yang belum jadi itu, saya melihat sesuatu. Warnanya putih seperti berkibar-kibar di atasnya. Tanpa perlu berpikir lama, saya langsung sadar bahwa itu bukan sesuatu yang normal. Kuntilanak. Refleks saya langsung berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras. Suami saya hanya bertanya kenapa, tapi seperti biasa, dia tak berani mengecek ke belakang. Keesokan harinya, tetangga saya mengatakan bahwa dia juga melihat sosok itu ternyata. Bahkan katanya, sosok itu duduk di atas tandon sambil tertawa. Dan ketika ditegur, justru memperlihatkan wajahnya dengan mulut terbuka lebar sebelum akhirnya terbang dan kembali lagi ke tempat yang sama. Sejak saat itu saya benar-benar yakin bahwa tempat itu tidak aman. Dan di hari yang sama pula saya meminta suami untuk segera mencari kontrakan lain. Syukurlah kami menemukan tempat baru yang lebih ramai. Ya meskipun lebih sempit dan lebih mahal, tapi setidaknya terasa lebih aman. Di situ saya hanya bertahan kurang dari 2 bulan di barakan tersebut. Belakangan bahkan saya baru mengetahui dari keluarga bahwa tanah tempat barakan itu berdiri memang sudah lama dikenal panas. Bahkan dulu pernah ditemukan kasus pembunuhan di sana. Dan kemungkinan itu menjadi salah satu alasan kenapa banyak kejadian aneh terjadi. Penghuni sebelumnya pun ternyata tidak ada yang bertahan lama. Rata-rata hanya 1 bulan sudah pindah. Dan saat itu saya baru sadar kenapa penjaga barakan tidak mau dibayar per bulan, melainkan langsung 2 bulan. Sekarang tempat itu masih ada. Jalannya sudah lebih bagus sih, tapi barakannya terlihat kosong dan tidak berpenghuni. Ya mungkin aja untuk orang-orang yang tahu kondisi barakan tersebut mungkin langsung pindah. Dan dari mulut ke mulut, informasi menyebar begitu cepat sampai tidak ada lagi orang yang mau tinggal di barakan tersebut. Tapi itu hanya asumsi saya ya. Segitu aja cerita dari saya Mas Tama. Maaf kalau ceritanya mungkin kurang menjiwai dan berantakan ya. Dan saya juga agak-agak lupa nih. Kota kami sekarang sudah ramai. Jalanan ke barakan itu terakhir ke sana itu udah beton.
Dan semoga seluruh wilayah Kalimantan maju seperti daerah-daerah yang lainnya. Oh iya, saya masih punya cerita kedua nih di rumah baru saya ketika saya hamil anak kedua saya. Kalau ada kesempatan, nanti saya cerita lagi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Tama, sehat selalu dan sukses. Salam dari seberang pulau. Terima kasih untuk Mbak El Malika, kedelai hitam yang istimewa ya, yang berada di seberang pulau sudah berbagi pengalamannya ketika hamil 6 bulan kala itu. Kita tunggu cerita selanjutnya ketika hamil anak kedua. Kayaknya pasti seru juga nih. Seru buat yang mendengar, tapi yang mengalami kayaknya pasti bakal nggak mau lagi mengalami. Oke, kita akan lanjut menuju ke cerita yang kedua untuk malam hari ini. Halo Mas Tama, kali ini aku Siska mau berbagi cerita lagi nih. Cerita ini aku dapat waktu ketemu seseorang di Jakarta. Dan jujur saja nih ya, dari sekian banyak cerita yang pernah aku dengar, yang satu ini nih termasuk yang paling bikin aku merinding mendengarnya. Karena bukan cuma satu orang yang kena, tapi hampir satu dusun harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya sendiri. Jadi aku cerita dulu ya awal gimana aku bisa mendapatkan cerita ini. Awal-awal sih aku cuma ngobrol biasa nih sama seseorang ini. Aku lihat mereka ini merupakan pasangan suami istri. Wajahnya kelihatan lelah, tapi lebih ke arah seperti orang yang sedih gitu, habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Aku iseng tanyakan ya, "Pak, Bu, kok pindahnya jauh banget? Kerja di sini ya?" Si bapak itu cuma menggeleng pelan lalu bilang, "Enggak Mbak, kami kesini bukan karena kerja, kami kabur." "Hah? Kabur?" Aneh kan ya mendengar kata kabur. Dia lalu menjawab, "Kabur dari sesuatu yang gaib." Nah, dalam hati aku langsung mikir, mungkin mereka ini kena santet kali ya. Tapi belum sempat aku tanya lebih jauh, si istrinya ini langsung berkata, "Mbak, kamu lihat nggak ada sesuatu yang ngikutin kami di sini?" Aku coba merasakan dan melihat auranya. Sebenarnya normal, nggak ada tanda kiriman langsung di tubuh mereka. Tapi ada yang janggal. Di bagian punggung si ibu ini seperti ada semacam benang, tipis, samar. Aku sampaikan pelan-pelan apa yang aku lihat. Dan saat itu juga ibu itu langsung menangis histeris. Sampai aku sendiri ini bingung, gimana ini? Aku cuma bisa menenangkan dia pelan-pelan sambil menunggu dia untuk siap bercerita. Di tengah tangisannya itu, suaminya menepuk pundakku dan berkata, "Kami baru saja berduka Mbak. Anak kami, menantu kami, dan cucu kami semuanya meninggal." Langsung bengong aku di situ, gak bisa membayangkan kehilangan satu saja sudah berat, apalagi sekaligus banyak. Aku kemudian peluk ibu itu sambil bertanya pelan, "Memangnya mereka sakit apa Bu?" Tapi jawaban yang keluar justru membuat suasana ini semakin tegang. Kalau saja waktu itu kami cepat pergi dari kampung itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Nah, dari sinilah cerita ini mulai terbuka. Jadi mereka berdua ini dulu tinggal di sebuah dusun kecil di daerah yang kita samarkan aja ya. Sebut saja namanya Dusun L yang berada di Desa B. Penduduk di sana itu hidup sederhana, ya rajin ibadah dan saling kenal satu sama lain. Pokoknya normal lah. Suaminya bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah salah satu orang kaya di sana yang mereka sebut dengan nama Juragan. Awalnya semua biasa saja, sampai si Juragan ini menikah lagi. Dan sejak istrinya yang baru ini datang ke dusun itu, suasana mulai berubah. Istri baru dari Juragan ini punya kebiasaan yang terlihat baik di awal.
Setiap selesai acara ibadah, dia selalu mengundang warga untuk makan bersama. Masakannya enak, lengkap, dan selalu berlimpah. Awalnya warga senang karena dianggap merupakan bentuk kebaikan. Tapi setelah beberapa kali jamuan, mulailah muncul keanehan-keanehan. Jadi, setiap 2 atau 3 hari setelah acara makan itu, pasti ada aja satu warga yang jatuh sakit. Dan penyakitnya itu aneh, gak seperti sakit biasa. Mereka kejang-kejang, matanya berubah jadi abu-abu, mulut mereka mengeluarkan busa dan lendir, dan kulitnya mengelupas. Nah, ini nih yang paling mengerikan. Tidak ada yang bertahan lebih dari 1 minggu setelah sakit. Si istri ini mulai merasa ada yang tidak beres nih. Dia mulai bahasa Indonesianya niteni. Niteni itu mungkin artinya menciriin gitu ya, memperhatikan pola tersebut. Dan akhirnya dia melarang keluarganya untuk ikut jamuan tersebut. Awalnya memang dituruti, tapi masalahnya suaminya kan bekerja di rumah itu. Jadi mau tidak mau dia tetap berinteraksi. Dan si istri juragan itu pun mulai curiga. Biar gampang kita sebut saja namanya Pak Andi lah ya untuk tamu saya ini yang bapak-bapak. Sementara istrinya kita sebut saja namanya Sinta. Biar gampang aja nih. Nah, si istri baru dari juragan ini terus saja bertanya, kenapa nggak pernah ikut jamuan? Dan pertanyaan itu diulang-ulang terus. Pak Andi ini akhirnya hanya bisa menghindar dan memberikan berbagai alasan setiap kali ditanya. Dan hal itu berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya suatu malam, Pak Andi dan juga istrinya ini berbicara serius dan sepakat bahwa mereka harus segera meninggalkan dusun tersebut. Karena semua kejadian yang terjadi ini udah nggak bisa dianggap kebetulan lagi. Tapi ternyata keputusan itu datang terlambat. Karena di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah yang ternyata berasal dari cucu mereka. Ketika mereka berlari ke kamar, cucu mereka sudah dalam kondisi kaku dengan posisi tangan yang menegang ke belakang. Mereka paniklah di situ, berusaha menolong. Tapi sebelum sempat dibawa kemana-mana, nyawanya sudah tak tertolong. Duka itu belum sempat hilang, tapi seminggu kemudian, anak dan menantu mereka meninggal dalam kecelakaan. Dan semua itu terjadi begitu cepat tanpa penjelasan yang masuk akal. Setelah kejadian itu, gangguan mulai datang pada mereka berdua. Mereka sering mengalami mimpi yang sama setiap malam, yaitu dikerumuni oleh kelelawar dalam jumlah banyak yang mencabik-cabik tubuh mereka. Gak cuma mencabik, yang menggigit dan merobek tanpa henti. Mimpi itu terasa sangat nyata, sehingga membuat mereka ketakutan setiap kali malam datang. Karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, mereka akhirnya mencari bantuan kepada seorang romo di kota. Namun, romo tersebut tidak langsung membantu dan mengatakan bahwa dia harus menunggu persetujuan lebih dahulu sebelum bisa melakukan tindakan. Selama masa menunggu itu, kondisi suaminya semakin memburuk karena pada malam hari dia sering berubah seperti orang lain. Wajahnya jadi menyeramkan, tatapannya kosong, dan dia mulai melakukan hal-hal di luar kendali, kayak menggigit benda-benda keras, merangkak, bahkan sampai menggigit jarinya sendiri hingga patah. Dan yang paling mengerikan, memakan kulitnya sendiri. Sampai akhirnya persetujuan didapat dan romo tersebut datang untuk melakukan pembersihan. Prosesnya tidak berjalan mudah karena Pak Andi mengamuk dengan kekuatan yang tidak wajar hingga sempat melempar kursi yang mengenai kaki romo itu sampai patah. Di tengah proses itu, makhluk yang merasuki Pak Andi akhirnya berbicara dan mengaku bahwa dia sengaja ditempatkan di rumah itu sebagai pengganti tumbal yang tak berhasil diambil. Dari situlah Romo mulai mencari sumbernya dan akhirnya menemukan sebuah jimat yang tersembunyi di dalam rumah mereka.
tepatnya di dalam sebuah boneka beruang milik cucu mereka. Ketika boneka itu dibongkar, ditemukan tulang kelelawar yang masih utuh di dalamnya. Nah, saat itulah semuanya jadi jelas bahwa ini bukan sekedar gangguan biasa, melainkan bagian dari pesugihan yang menggunakan kelelawar sebagai medianya. Jimat itu kemudian dimusnahkan melalui ritual khusus, dan setelah itu gangguan mulai berkurang. Tapi dusun tempat mereka tinggal itu udah nggak lagi sama seperti sebelumnya. Satu persatu warganya mulai pergi akibat ketakutan, hingga akhirnya tempat itu perlahan menjadi kosong dan ditinggalkan. Sementara suami istri ini juga memutuskan kabur. Tapi sayangnya untuk cerita lengkapnya aku kurang tahu persis ya apa yang sebenarnya dilakukan oleh istri baru dari juragan itu. Apakah pesugihannya itu bentuknya memuja siluman kelelawar atau apa, aku kurang tahu. Pokoknya yang terjadi dan dialami dan diceritakan padaku ya hanya seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran serta kita membuat kita semakin waspada aja ya teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Siska yang sudah berbagi nih cerita, walaupun bukan pengalaman sendiri, tapi dari cerita ini kita jadi tahu ya, zaman sekarang ini mengorbankan satu penduduk desa itu masih menjadi hal yang terjadi gitu. Saya kira cuma terjadi di kayak cerita-cerita Danan dan Cahyo aja tuh. Iya kan ya? Kalian berpikir gitu juga gak sih? Tapi ternyata dari cerita Mbak Siska ini masih ada loh suatu pesugihan yang mengorbankan banyak orang, bahkan satu desa. Tapi sayangnya sih kita nggak bisa mengungkap lebih jauh ya, seperti apa yang dialami atau pesugihan apa nih yang digunakan oleh si istri dari juragan yang ada di desa tersebut. Coba kalau yang cerita ini dari sudut pandang juragannya sendiri nih, pasti bakal lebih detail. Tapi mudah-mudahan apa yang terjadi ini bisa dijadikan pelajaran, dan semoga suami istri atau bapak ibu tersebut ini bisa mendapatkan keselamatan ya. Oke, kita akan menuju ke cerita yang keberapa nih? Yang ketiga ya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tama, di sini aku mau cerita pengalaman yang sampai sekarang masih aku ingat jelas nih. Bahkan kalau diingat-ingat lagi, rasanya masih bikin merinding. Karena kejadian ini benar-benar mengubah cara pandangku soal hal-hal yang selama ini aku anggap gak masuk akal. Jadi aku ini termasuk orang yang dari dulu memilih untuk gak percaya dengan cerita-cerita hantu atau hal mistis seperti yang sering dibicarakan orang-orang. Ya, walaupun di sisi lain aku tetap percaya bahwa jin itu memang ada. Hanya saja selama ini aku selalu berusaha menolak mengkaitkannya dengan kejadian sehari-hari. Nah, kejadian yang dialami ini terjadi satu hari setelah Lebaran, tepatnya sekitar jam 1:07 dini hari. Sampai ingat ke menit-menitnya nggak tuh? Waktu itu aku sedang menginap di rumah nenekku yang lokasinya ini cukup jauh dari keramaian, berada di pelosok daerah Ciamis, tepatnya di Dusun Pari. Lingkungannya masih sangat alami. Di kiri kanan rumah dipenuhi pohon-pohon besar dan rindang, dan hampir setiap saat terdengar suara gemericik air karena sumber air di sana itu langsung mengalir dari pegunungan dan ditadah langsung begitu saja tanpa keran. Jadi suasananya memang cenderung sejuk, tenang, tapi juga agak sunyi. Sebelum kejadian itu, sekitar jam 10 atau jam 11 malam, aku itu masih duduk santai-santai di teras sambil merokok dan main HP. Udara malam itu terasa dingin tapi segar. Dan gak tahu kenapa nih, di situ aku sempat berpikir, mempertanyakan hal yang selama ini sering orang takuti. Aku bahkan sempat nyeletuk dalam hati. Emangnya
hantu itu beneran ada ya? Dan dengan percaya diri, aku menyimpulkan sendiri bahwa mungkin orang-orang takut itu bukan karena pernah melihat, tapi lebih karena rasa kesepian atau takut sendirian. Seolah-olah aku merasa memahami semuanya ini secara logika. Sekitar jam 11 malamnya, aku masuk ke dalam rumah dan melihat semua keluargaku itu udah tertidur. Lampunya juga udah pada dimatikan. Karena aku masih belum mengantuk, aku lanjutlah main game sampai sekitar jam setengah 1 malam. Saat itu rasa kantuk pun mulai datang. Tubuh juga sudah terasa lelah. Jadi aku memutuskan untuk berhenti bermain, ngecas HP, dan bersiap untuk tidur. Tapi, baru saja aku berdiri dari posisi dudukku, tiba-tiba kedengeran suara. Suara yang sampai sekarang itu masih aku ingat dengan jelas. Suara tawa kecil. Suara itu kayak tertahan gitu, seperti orang ketawa tapi mulutnya ditutup. Nadanya itu rendah tapi terasa aneh lah pokoknya. Suaranya kayak campuran laki-laki dan perempuan jadi satu. Nah, saat itu juga rasa takut mulai muncul. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah aku rasakan dengan cara seperti itu. Tapi aku masih mencoba menenangkan diri dan berpikir rasional. Aku langsung menyalakan lampu dan mengecek satu persatu anggota keluarga yang sedang tidur. Berpikir, ya mungkin ada yang ngigo atau bicara dalam tidur lah. Tapi setelah aku perhatikan, semua itu tidur dengan pulas. Gak ada gerakan aneh sama sekali, gak ada tanda-tanda orang yang mengigau. Aku juga gak berani mematikan lampu lagi, dan tetap memperhatikan mereka sambil mencoba meyakinkan diri bahwa tadi mungkin hanya salah dengar aja. Tapi, belum sempat aku benar-benar tenang, tiba-tiba terdengar suara lain. Kali ini seperti suara ketukan. Pelan banget, tapi jelas anehnya. Jadi, suara ketukannya itu kayak suara benda yang diketuk ke papan kayu gitu loh. Bukan ketukan tangan. Dan arahnya itu nggak jelas dari mana. Nah, di situ suasana mulai benar-benar tegang tuh. Keringat dingin langsung kan. Untuk pertama kalinya aku memilih untuk gak berani mengecek sumber suara itu. Karena jujur aku takut di situ. Gak lama setelah itu, tiba-tiba kedua keponakanku terbangun. Mereka ini masih kecil ya, umurnya paling 5 atau 6 tahun lah. Tapi udah bisa diajak komunikasi. Nah, ponakan laki-lakiku bangun dan langsung mencari ibunya. Lalu kembali tidur di pangkuannya. Tapi yang membuatku ini benar-benar gak nyaman itu keponakan perempuanku. Dia itu bangun tapi gak kayak orang yang baru bangun tidur. Dia langsung duduk dan menatap ke arahku dengan tatapan kosong tanpa ekspresi. Aku coba tanya pelan ke dia. "Mei, kenapa kebangun? Tadi tidur di mana?" Tapi dia gak menjawab sama sekali. Kemudian perlahan dia menoleh ke arah kamar dan mengangkat tangannya menunjuk ke dalam dengan gerakan yang kaku. Persis kayak di film horor. Dan tangannya itu juga gak diturun-turunkan. Di situ aku mulai merasa gak enak. Aku mencoba melihat ke arah kamar sambil sedikit menjauh darinya. Lalu aku tanya lagi, "Mei, tidur di sini ya?" Sambil menunjuk kasur. Dia menggeleng pelan. Dan yang membuatku benar-benar merinding, dia justru menunjuk ke arah kolong kasur. Aku bingung di situ dan gak tahu harus gimana. Di situ aku langsung pura-pura tidur aja supaya semuanya itu cepat berlalu. Tapi satu sisi lain, aku kasihan melihat dia sendirian dalam keadaan seperti itu. Akhirnya, aku memilih untuk berbaring di ruang tengah. Posisinya agak jauh dari pintu luar dan kamar, tapi aku masih bisa melihat keponakanku dari situ. Keponakan perempuanku itu duduk di kursi, masih dengan tatapan kosong yang sama. Benar-benar diam tanpa gerakan kayak patung. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bermain game lagi, tapi sesekali aku tetap melirik ke arahnya untuk memastikan dia masih di sana. Waktu terasa sangat lama, sampai akhirnya sekitar jam 3 pagi, dia itu baru bicara.
dan bilang ingin ke kamar mandi. Jujur sih, aku nggak berani mengantarnya karena di pikiranku saat itu udah ada banyak kemungkinan aneh nih. Bahkan sempat terpikir hal-hal yang gak masuk akal. Akhirnya aku membangunkan ayahnya saja. Alhamdulillah ayahnya bangun dan aku langsung bilang kalau anaknya ini susah tidur dan ingin ke kamar mandi. Setelah itu aku benar-benar memilih untuk memaksakan diri untuk tidur karena aku udah gak ingin melihat apapun lagi yang mungkin terjadi. Nah, beberapa waktu setelah kejadian itu, aku itu tiba-tiba baru teringat satu hal yang pernah aku alami waktu kecil, mungkin sekitar 3 atau 4 tahunan. Waktu itu tengah malam, listriknya padam, dan tiba-tiba terdengar suara tawa kuntilanak yang sangat keras. Yang membuat aneh, kejadian itu tidak hanya aku yang mengalami, tapi hampir seluruh keluarga yang ada di rumah saat itu juga mendengar hal yang sama. Zaman itu bahkan belum ada handphone kayak sekarang ya. Belum ada speaker atau alat yang bisa memutar suara-suara seperti itu. Jadi gak mungkin itu ulah orang iseng. Dan kalian tahu apa yang lebih membuat merinding? Kata keponakanku yang tadi kebangun, yang keponakan cewek, dia itu mendengar suara tawa perempuan, katanya kayak suara kuntilanak. Apa jangan-jangan kuntilanak yang sama nih yang mengganggu aku waktu kecil dulu, kali ini mengganggunya? Ya nggak tahu juga. Untungnya sih aku nggak pernah dilihatin penampakan sosok-sosok yang seperti itu ya. Walaupun menurut ayah dari keponakanku yang tadi itu, ketika dia mengantarkan anaknya menuju ke kamar mandi dan dia lewat lorong dapur di kegelapan dekat kompor itu, dia itu melihat ada sosok putih yang berdiri. Cuman dia nggak berani untuk melihat langsung, tapi dari sudut matanya itu dia bisa melihat kalau di sana itu ada sosok putih yang berdiri. Dan ketika kita ngobrol-ngobrol sih emang katanya lebih menyerupai kuntilanak. Nah itu aja sih pengalaman yang pernah aku alami ketika menginap di rumah nenekku dulu. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah membacakan ceritanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mas Torik yang sudah berbagi pengalamannya. Ada yang bilang ketika bulan puasa itu setan-setan kan dibelenggu ya. Nah mungkin yang dialami oleh Mas Torik ini ketika setelah lebaran itu setan udah langsung dilepaskan dan kayaknya udah gatel nih untuk mengganggu orang yang ada di rumah. Oke, kita langsung menuju aja ke cerita yang keempat sekaligus yang terakhir untuk malam hari ini. Ada sebuah kisah dari Mbak Wulandari. Seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama, perkenalkan saya Wulan dari Prambanan. Bentar, ini Mbak Wulan dari atau Wulan dari Prambanan ya? Mbak Wulan aja lah ya. Saya sudah lama menjadi pendengar setia channel YouTube Ada Apa Gerangan sejak tahun 2020. Udah 6 tahun ini ya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh adik ipar saya. Sebut saja namanya Dina. Dina ini bekerja di salah satu kabupaten yang ada di Yogyakarta, tepatnya di bagian timur selatan, dan sudah cukup lama berkarir di sana. Usianya masih sangat muda, baru 24 tahun, tapi jabatannya sudah bisa dibilang tinggi karena dia menjabat sebagai kepala cabang di sebuah perusahaan permodalan nasional. Selain pintar, Dina juga dikenal cantik dan punya pembawaan yang tegas. Jadi tidak heran kalau banyak yang iri dengan posisinya, bahkan dari sesama kepala cabang sekalipun. Namun, masalah yang dialami Dina ini bukan sekedar iri biasa, melainkan sudah mengarah ke sesuatu yang jauh lebih dalam dan tidak masuk akal. Awalnya Dina bercerita kalau dia itu sering dizolimi oleh salah satu anak buahnya sendiri. Sebut saja namanya Bulan.
Ternyata Bulan ini dulu pernah menjadi anak buah Dina di wilayah kecamatan lain. Lalu entah bagaimana dipindahkan kembali ke tempat kerja Dina yang sekarang. Jadi kayak reuni mungkin ya. Dari cerita yang beredar, Bulan ini memang menyimpan dendam karena dulu pernah dimutasi oleh Dina saat menjadi atasannya. Dia merasa diperlakukan tidak adil, seolah-olah hanya dia yang dipindahkan sementara yang lain tidak. Nah, sejak saat itu perlahan-lahan keadaan Dina mulai berubah. Dina sering jatuh sakit tanpa sebab, keluar masuk rumah sakit berulang kali. Sementara secara medis tidak ditemukan penyakit yang benar-benar serius. Di kantor, reputasinya mulai dirusak sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya dia mendapatkan surat peringatan dari atasannya. Gajinya pun sempat dipotong karena berbagai fitnah yang beredar. Dan yang lebih menyakitkan, orang-orang di sekitarnya mulai terpengaruh dan ikut menjauhi Dina. Semua itu berlangsung cukup lama, sejak bulan Januari hingga berbulan-bulan berikutnya tanpa ada titik terang. Sampai akhirnya Dina tidak kuat dan mulai bercerita kepada orang tuanya yang juga merupakan mertua saya. Namun, jawaban yang diberikan justru sangat sederhana. Mereka hanya berkata bahwa selama kita berbuat baik, tetap akan ada orang yang iri dan dengki. Dan satu-satunya cara adalah menjaga ibadah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, serta memperbanyak doa, terutama di sepertiga malam. Awalnya Dina mencoba untuk bertahan, tapi karena kondisi fisik dan mentalnya semakin melemah, akhirnya ada salah satu anak buahnya yang masih berpihak kepadanya mengajak Dina untuk menemui seorang simbah yang memang dikenal sebagai orang tua asli daerah tersebut. Nah, dari situlah cerita ini mulai terasa berbeda. Si mbah ini hanya melihat Dina sebentar, lalu berkata bahwa Dina ini adalah anak baik, tapi ada seseorang yang tidak menyukainya dan berusaha menjatuhkannya. Bahkan simbah itu berpesan dengan sangat tegas agar Dina berhati-hati, terutama jangan pernah menerima makanan atau minuman dari orang tersebut, walaupun terlihat baik atau meyakinkan. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terasa semakin jelas. Ada warga sekitar yang pernah melihat cahaya seperti melayang masuk ke kamar Dina pada malam hari. Sesuatu yang tentu saja tak bisa dijelaskan dengan logika. Tidak hanya itu, Dina dan beberapa teman sekamarnya juga sering tiba-tiba jatuh sakit secara bersamaan. Sementara anehnya, teman-teman yang berada di kamar lain, terutama yang satu kamar dengan Bulan, justru tidak mengalami apa-apa. Pernah juga ada seorang bapak yang mencoba membantu Dina, tapi justru mengalami kesurupan. Dan dalam keadaan itu dia berkata bahwa dia hanya disuruh tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa yang menyuruhnya. Hal-hal seperti itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Tapi yang paling membuat miris adalah sikap Bulan yang justru masih berpura-pura baik di depan Dina. Di mes, dia tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan masih sempat bertanya dengan nada ramah, menawarkan makanan dan minuman pada Dina, seolah-olah tidak ada masalah di antara mereka. Ironisnya lagi, Bulan justru menyebarkan fitnah pada orang-orang bahwa Dina lah yang bermain dukun dan melakukan hal-hal mistis kepadanya. Padahal jika dilihat dari kejadian yang terjadi, justru sebaliknya. Semakin hari tekanan yang dirasakan Dina ini semakin berat. Sampai akhirnya sekitar 1 minggu yang lalu, Dina menelpon kakak tertuanya, yaitu suami saya, dalam keadaan menangis dan mengatakan bahwa dia sudah tidak kuat lagi menghadapi semua ini. Dia merasa tubuhnya sudah lelah karena terus-menerus sakit, dan mentalnya benar-benar terkuras karena tekanan dari lingkungan kerja yang sudah tidak sehat lagi. Bahkan hampir setiap malam dia menangis sendiri. Beberapa temannya sempat menyarankan agar Dina membersihkan nama baiknya lebih dulu, melakukan klarifikasi atau setidaknya melawan agar tidak terlihat kalah. Namun
Dina malah memilih jalan lain. Dia berkata bahwa orang-orang sudah terlanjur percaya dengan fitnah yang beredar, dan menjelaskan pun rasanya tidak akan mengubah apa-apa. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan validasi dari orang lain, dan percaya bahwa pada waktunya kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Akhirnya Dina memutuskan untuk resign, bukan karena kalah, tapi karena dia sudah tak ingin terus berada di lingkungan yang merusak dirinya, baik secara fisik maupun mental. Sebenarnya sempat ada tawaran mutasi ke kabupaten lain agar Dina tetap bertahan, tapi dia menolak karena merasa jaraknya masih terlalu dekat dengan lingkungan sebelumnya. Saat ini Dina masih menyelesaikan tanggung jawabnya di kantor agar tidak dianggap mangkir. Sementara sebagian barang-barangnya di mes sudah mulai dipindahkan ke rumah saya. Kemungkinan besar dalam waktu dekat dia akan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Sebenarnya masih banyak kejadian janggal lain nih yang dialami oleh Dina, tapi mungkin itu saja ya yang bisa saya ceritakan saat ini. Soalnya cukup pegel ternyata Mas Tama ngetik-ngetik. Dari kejadian ini saya pribadi jadi belajar bahwa gak semua hal buruk datang dalam bentuk yang terlihat jelas. Kadang yang paling berbahaya justru yang datang dari orang dekat, dengan wajah yang kelihatannya baik tapi menyimpan niat yang sangat gelap. Terima kasih untuk Mbak Wulan dari Prambanan yang sudah berbagi kisah hidup dari adik iparnya ya, yang kita sebut saja namanya Dina. Semoga segera mendapatkan jalan keluar yang baik. Dan sebaiknya kita itu selalu mensugestikan diri kalau tubuh kita ini kuat ya. Dan hal-hal seperti itu, entah itu teluh atau santet, tidak bisa menyentuh kita selama kita terus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar tuh yang tadi diomongin oleh orang tua dari Mbak Dina ini. Kita juga harus yakin 100% kalau hal-hal begitu itu nggak akan sanggup menyentuh kita. Sugestikan dalam diri, insya Allah kedepannya pasti akan baik lagi, insya Allah. Tinggalkan semua yang dirasa membuat tidak nyaman dan memulai hal yang baru, itu mungkin yang paling baik. Oke, itu dia sebuah cerita yang mengakhiri segmen Radio Horor Indonesia pada malam Jumat kali ini. Udah ada berapa cerita atau 4 cerita ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut meramaikan, mengirimkan cerita untuk kita dengarkan bersama-sama di episode Radio Horor Indonesia. Bagi teman-teman lain yang ingin atau punya pengalaman mistis, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Kalau kalian bingung, lihat aja deskripsi ya, di sana ada email dan juga cara-cara lain atau kontak lain yang bisa kalian hubungi. Kita butuh teman-teman nih untuk saling mengisi. Kalau nggak ada cerita dari kalian juga, Radio Horor Indonesia mau cerita apa coba, ya kan? Jadi segera tuliskan cerita kalian dan saya akan bacakan untuk teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, saya akan membacakan nama-nama teman-teman yang sudah mengisi absensi atau yang sudah meramaikan kolom komentar pada episode minggu lalu. Yang sudah komentar pertama pada episode minggu lalu ada Mas Restu Gopadi. Wah, mantap nih, gercep banget bisa jadi komentar pertama ya. Yang kedua ada Mbak Nyai Abdul 22 yang ada di Subang. Lalu ada Mas Dian Bagus nih yang ada di posisi ketiga, cepet-cepet banget nih. Kemudian ada Mbak Suryati Hakiki dan suami yang suka nonton bareng nih, ada apa gerangan, khususnya Radio Horor Indonesia ya. Selanjutnya ada Mas Saipul Maulana. Ada juga Teteh Is 16 November yang ada di Kuningan. Ada juga Teteh Titi Rahmawati yang ada di Halim, Jakarta.
Lalu ada Mbak Ami Ananta, gercep walau bukan yang pertama yang penting setia. Mantap Mbak Ami. Ada juga Mas Yusuf Fahmi Akbar, Wilujeng Dalu, sehat walafiat dan sukses selalu buat kakak dan kita semua. Wilujeng Dalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Yusuf. Ada juga Mbak Nurima Wijaya NH8015, nyimak dari Hong Kong, selamat malam Jumat. Wah, halo teman-teman yang ada di Hong Kong, salam ya buat teman-teman yang di sana. Semoga sehat selalu dan sukses. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Lola Emilia Daniel dari Singapura. Kemudian ada Mas Didi Hito, salam Mas Tama dari Boyolali. Boyolali itu yang terkenal dengan susunya itu bukan ya? Bener kan ya, susu sapi itu kan ya? Ada juga Mas Irwan Ristu, ada Pras Enda. Lalu ada Mas Irwan Mulyana dari Sukabumi. Selanjutnya ada Mbak Teguh Lisyanto. Mas Tama, sentot mana nih? Wah, ini berarti komennya sebelum menonton cerita sentot sebelumnya nih. Soalnya udah selesai kan. Aku lanjutkan cerita Mian dulu, baru part 13. Pertama kali Mian pas mempunyai ilmu hitam lalu ketemu Mak Ina. Ya tuh, seru tuh cerita Mian. Kalian bisa simak lagi dari awal. Tapi sayangnya sampai sekarang saya belum bisa menghubungi penulisnya, yaitu Mas Pudak Brahma. Jadi sampai sekarang juga belum ada kelanjutannya nih, sayang sekali. Komentar selanjutnya ada Mat Majid dari Malaysia. Ada siapa lagi? Mas Takyun yang ada di Cirebon. Ada ITW Cox 7260, pasukan sentot lover nih. Ada Bang Juher. Ada siapa lagi? Fauzi Rizky dari Kebumen. Ada Mbak Retno Diandini. Kemudian Mbak Ani Supriyati dari Prambanan. Apa kabar nih? Udah lama nih nggak terlihat di kolom komentar. Selanjutnya ada Mas Edi Yuhadi dari Ancol. Ada Mas Muh Fakih. Kemudian ada sentot lover dari Abdullah Sukron yang ada di Klaten. Ada Jajat Sudrajat. Sayang si sentotnya sekarang mah berbayar, bikin kecoa aja. Kecewa kali nih, mulutnya mirip-mirip sentot nih. Tapi tenang aja, kan ada nih sentot yang untuk kita bisa dengarkan sama-sama kayak yang kemarin itu kan, bisa kita simak bareng-bareng. Jadi nggak semuanya berbayar kok. Itu cuman tambahan aja buat teman-teman yang mau dengarkan lebih. Soalnya misalnya ini yang ada di member ini saya upload semua untuk reguler. Ini pasti tentu ada yang protes juga. Mas, jangan sentot terus dong gitu kan ya, makanya saya pisahkan untuk yang suka banget sama sentot. Kalian mau dengerin sentot terus, nih ada wadahnya, begitu loh maksudnya ya. Kalau saya upload sentot terus pasti banyak yang protes juga. Selanjutnya ada Mas Didi Nurhadi dari Jepara, walaupun nyimaknya lagi di Bali. Oh, halo Mas Didi Nurhadi yang ada di Bali ya. Kemudian ada Akmal Labil. Assalamualaikum Mas Tama, yang bisa ngatasi gangguan gaib, tolong hubungi jamaah Al-Husaini terdekat. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nomornya di Google, insya Allah segala gangguan gaib akan terputus. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau berikhtiar bisa dicoba juga ya. Selanjutnya ada keluarga Pita. Ada Mas Juni Harto di Cipulir. Selamat malam juga untuk Mas Seno Aji di Tulung Agung. Lalu ada Mbak Leni Stella. Waalaikumsalam Bang Tama, hadir menyapa untuk semua penggemar Ada Apa Gerangan. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke yuk kita simak, walau ujung-ujungnya lanjutin besok karena ketiduran. Nah nih banyak banget ya teman-teman ngaku nih. Yang ketiduran siapa, tunjuk tangan. Lalu ada Mbak Indah Hirmanto. Mas, aku sering dengerin cerita Ada Apa Gerangan loh, tapi nggak pernah komen, baru kali ini. Awalnya nggak mau komen, tapi aku kok penasaran. Waktu Mas Tama bilang orang Mijen perbatasan Jepara.
Cuma mau tanya nih, siapa tahu mau dijawab. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Mas Tama, aku kemarin juga mudik ke Demak loh. Kampungku juga Mijen, perbatasan Jepara. Mas Tama, Mijennya sebelah mana ya? Siapa tahu kita tetangga. Aku Mijen Trengguli mas, deket jembatan Brangkulon. Wah bener nih, tetangga satu kecamatan malah ya. Tapi kalau Mijen Trengguli itu masih jauh sih. Itu yang pertigaan jembatan arah ke Kudus kan ya. Kalau saya ini pas di kecamatan Mijennya. Jadi benar-benar perbatasan dengan Kabupaten Jepara. Selamat datang Jepara itu loh. Pasti kalau orang situ tahu lah ya. Kalau orang Trengguli saya juga ada tuh teman di situ, mungkin kenal juga nih Mbak Indah Hirmanto. Nanti saya bisa titip salam nih. Untuk teman di situ ada Mas Supriyadi. Tapi kayaknya sekarang ada di Merauke kayaknya ya. Barangkali kenal orangnya yang itu loh, sispek keker gitu. Kayak saya dulu. Itu mungkin kenal ya. Pokoknya salam kenal aja untuk Mbak Indah Hirmanto. Sama-sama orang Demak nih berarti. Selanjutnya aja ada Gus Aji. Tidak semua yang bisa melihat jin itu ketempelan jin. Saya diruqyah berulang-ulang dengan peruqyah berbeda-beda. Tidak ngefek, malah saya tinggal tidur. Ya ini masih jadi perdebatan sih. Mungkin ada yang menganggap yang namanya melihat jin itu berarti ketempelan jin. Tapi ada juga mungkin namanya kita itu manusia, gak semua kita tahu dan masih banyak misteri dunia ini yang tersembunyi. Kita belum terbuka untuk itu. Jadi semua kemungkinan masih mungkin. Dan yang terakhir ada Lutfianti. Telat nyimak gara-gara sinyal susah, baru waras jam 1-an. Aku pengen bagi cerita lagi nih Mas Tama, cuman malas ngetiknya. Ayo dong semangat ngetiknya buat minggu depan ya. Saya tunggu di email, kirimkan langsung supaya minggu depan bisa langsung saya bacakan untuk Mbak Lutfi. Nah itu dia beberapa komentar yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Bagi teman-teman yang lain yang mungkin namanya belum tersebutkan di sini, tetap aktif berkomentar ya. Karena lama-lama saya pasti hafal dan wah ini belum disebut nih, pasti saya sebut. Jadi ramaikan terus kolom komentar supaya kalian bisa menunjukkan eksistensi juga, gak dianggap hilang. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, share video ini, apalagi yang sudah kirimkan sawer-sawerannya, baik itu melalui Super Thank atau melalui apa yang satunya Saweria ya. Terima kasih untuk semuanya teman-teman dan sahabat-sahabat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada. Doa terbaik untuk kalian, semoga sehat selalu, sukses selalu, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan akhirnya saya Tama pamit undur diri untuk malam ini. Kita jumpa lagi besok di Ada Apa Gerangan 2 lebih dulu untuk melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita khusus, cerita mistis bersambung ada di Ada Apa Gerangan 2 ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.